Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini aku akan sharing session kepribadian. Introduction, my name is Nailatul Faroha, kelas PAI semester 3. Selamat menyaksikan, happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Hikmatul Latifah. Yang di sini kita akan membahas tentang psikologi kepribadian. Dan kali ini kita bukan hanya membahas psikologi kepribadian sendirian, tetapi kita membawakan tamu yang spesial, yaitu teman saya. Silakan Mbak Lailatul Faroha. Oke. Mbak Lailatul Faroha, coba perkenalkan diri dulu biar teman-teman semua pada tahu. Ya, perkenalkan nama saya Lailatul Faroha. Saya anak ke-7 dari 7 bersaudara. Saya sedang berkuliah di STAI Brebes semester 3. Oke, itu data diri dari Mbak Lela sekilas data diri ya. Saya pengen tahu jauh tentang kepribadian Mbak Lela ya. Siapa sih orang yang peduli terhadap Mbak Lela di dunia ini? Orang yang sangat peduli akan diri saya ialah pastinya orang tua. Orang tua itu sangat peduli kepada anaknya, terutama anak perempuan ya. Itu sangat dijaga. Terutama orang tua saya itu selalu menasihati saya akan pentingnya pergaulan yang sehat. Karena perempuan ya Mbak, konteksnya. Kali ini saya pengen mengenal jauh tentang Mbak Lela mengenai cinta. Nah, apa itu cinta menurut Mbak Lela itu sendiri? Cinta itu menurut saya sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah ketika kita sudah menemukan jodoh dan ketika sudah menikah. Menurut saya itu suatu anugerah, karena banyak di luar sana yang sudah menikah tetapi belum bisa mencintai pasangannya sendiri. Iya betul. Yang akhirnya menyebabkan perceraian. Betul. Tetapi ketika cinta itu diberikan ketika masih sendiri, itu adalah sebuah ujian. Bagaimana orang tersebut bisa mengendalikan cinta tersebut? Apakah orang tersebut yang akan dikendalikan oleh cinta atau menjadi budak cinta? Cinta. Lalu apakah Mbak Lela mencintai tubuh Mbak Lela? Pastinya saya mencintai tubuh saya dengan bersih-bersih, dengan makan makanan yang sehat. Karena mencintai tubuh itu sama saja bersyukur ya Mbak. Betul, bersyukur kepada Allah dengan cara menjaga. Lalu kemana sih Mbak Lela kembali di saat Mbak Lela sedang tidak baik-baik saja? Ketika tidak baik-baik saja, saya akan kembali kepada Sang Pencipta saya. Kembali dengan keadaan yang lemah seperti manusia biasa, dan kembali dengan masalah yang banyak, lalu dicurahkan semuanya. Curhat ke Allah. Iya. Lalu kan di dunia ini kan ada banyak orang, dari mulai pasangan, sahabat, orang tua. Manakah yang Mbak Lela pilih di antara mereka? Mungkin untuk sekarang ini karena saya belum punya pasangan, saya akan memilih orang tua. Karena menurut saya orang tua adalah alasan saya untuk bisa kembali ke sini. Ya, betul. Tempat ternyaman ya Mbak Lela. Lalu apakah Mbak Lela sudah menghargai orang lain? Kalau menghargai orang lain, saya merasa sudah.
entah itu kecil, entah itu besar, nilainya penghargaan tersebut saya sudah menghargai. Contoh kecilnya? Contoh kecil, setiap mama saya masak itu saya pasti tak puji. Walaupun itu enak atau enggak? Iya, betul. Tapi pasti tak puji. Masakan mama itu paling enak, walaupun seenak apapun masakan di luar, lebih enak masakan mama. Masya Allah. Agar lebih ini sih, lebih menghargai jerih payah orang tua. Lalu seorang Mbak Laila nih, apakah masih terpaku dengan perkataan orang lain? Terpaku tidak, tetapi kalau masih mau mendengarkan, kalau itu masih selagi baik ya, bukan berniat untuk mencemooh atau menghina. Kalau sudah ranahnya itu menghina atau mencemooh itu saya sudah beramat. Tetapi kalau karenanya yang baik saya tetap dengarkan, lalu saya pikirkan. Karena barangkali dari perkataan orang tersebut itu adalah ada nasihat untuk diri saya. Lalu apakah Mbak Laila apakah Mbak Laila itu merasa orang yang baik? Kalau merasa orang yang baik, belum ya, tapi saya berusaha untuk menjadi baik setiap harinya. Saya Selalu belajar juga ya? selalu menginfo apa yang bisa saya lakukan hari ini. Gini Mbak, setiap perkataan yang Mbak Laila ucapkan, menurut Mbak Laila itu dari hati atau hanya sebuah intuisi aja? Kalau saya itu melihat orang ya, maksudnya kalau orangnya itu baperan dan sekiranya orangnya itu tidak bisa menerima kritik, ya saya akan berdiam. Tapi kalau orangnya itu asik dan tidak baperan, saya akan lebih asik dengan dia. Maksudnya itu tergantung orangnya, Mbak. Berarti kita pandang dulu orangnya seperti apa karakternya. Iya betul. Kalau seperti Mbak Nima ini kan asik. Nanti saya akan mengikuti dengan sendirinya. Saya akan lebih asik gitu. Lebih ya ini katanya ya gila atau gila. Iya. tidak melulu harus serius terus. Nah, di dunia ini kan terlalu kejam ya menurut sebagian orang. Ketika Mbak Laila di posisi yang benar-benar banyak masalah atau merasa dunia ini terlalu kejam, Mbak Laila memilih untuk menghilang atau tetap bertahan? Ketika dunia ini kejam, saya terkadang masih ada rasa ingin menghilang. Ya mungkin masih tipis kali ya iman saya. Jadi saya kadang ya Allah capek banget di dunia ini, saya pengen cepat-cepat masuk surga saja. Malu wajar kan sih. Tetapi ketika saya kembali lagi dan berpikir lagi, saya harus bertahan hidup dan melakukan semuanya itu karena Allah. Terus Masya Allah, semua pokoknya harus melibatkan Allah. Iya betul. Lalu ketika ada 5 orang palsu bersama Mbak Laila, tapi ada 1 orang yang orang asli atau orang-orang yang tidak bermuka dua menjauh, Mbak Laila pilih yang mana antara kedua orang itu? Saya akan memilih orang yang asli karena menurut saya walaupun saya mandiri, kuat, tetapi saya juga butuh sandaran, dan sandaran itu adalah orang yang tulus. Orang yang tulus, karena cari orang tulus di dunia ini sangat susah ya Mbak. Iya betul. Nah, tanya yang asik nih, milih kaya atau miskin? Mungkin saya akan memilih kaya. Kenapa tuh milih kaya? Ya realistis ya, karena zaman sekarang kalau kita mau berbuat baik ya kita harus kaya. Ya kaya hati, ya kaya harta. Kalau kita mau membahagiakan orang tua ya harus kaya. Iya, dengan kita realistis ya, Iya. dunia ini dengan kita kaya kita bisa bahagia.
Walaupun terkadang bisa menjadikan kita sombong, cuma tergantung orangnya juga orang. Lalu Mbak Lela memilih ditindas atau menindas orang? Kalau saya akan memilih ditindas. Kenapa tuh? Karena menindas memang rasanya tidak enak. Dan saya tidak akan melakukan hal yang sama pada orang lain. Jadi cukup berhenti di saya. Maksudnya tuh udah di sini aja, dan orang lain jangan sampai merasa apa yang saya rasa. Betul. Kadang harus kita merasakan sendiri ya, Iya. kita tidak melakukan hal yang serupa. Lalu memilih diam atau melawan? Diam atau melawan? Karena saya orangnya tidak suka membesar-besarkan masalah, jadi saya memilih untuk diam. Oh, tidak suka untuk melawan orang. Tidak, karena itu akan menguras dan mengotori tangan saya apa bagian tubuh saya, dan itu sangat tidak enak. Iya, betul juga. Terus nih, sebelum Surati berdua atau sebelum Surati sendiri, tapi temannya hanya melihat. Seminggu sekali berdua. Kenapa? Karena menurut saya ya berbagi itu menyenangkan. Berbagi itu menyenangkan walaupun kita sendiri masih berkekurangan ya, walaupun tadi kayak roti itu kita mesti nggak kenyang, nggak terlalu kenyang, tetapi kita melihat orang lain senang itu kita juga ikut senang, dan hati yang suka melihat orang lain senang itu akan sendirinya membuat badan kita akan kenyang. Iya. Jadi lebih suka kebersamaan yang walaupun itu sedikit membuat kita tidak hanya. Iya, betul. Lalu aku pengen tahu nih, apa hal yang membuat Mbak Lela bahagia melakukan sesuatu hal yang Mbak Lela inginkan? Hal yang membuat saya bahagia ialah melihat senyum orang tua. Jadi saya melakukan apapun demi kebahagiaan orang tua. Berarti Mbak Lela benar-benar mengutamakan ya kebahagiaan orang tua. Lalu nih, aku pengen tahu nih, Mbak Lela cita-citanya apa sih? Cita-cita mungkin kalau di akhirat itu kan wadkhuli jannati ya. Masya Allah. Tapi kalau di dunia ya pernah pikir pengen menjadi dosen, pengen bermanfaat bagi orang lain. Ya banyak kepengennya sih Mbak. Namanya manusia ya Mbak? Iya. Cita-citanya sih itu, kalau yang di dunia pengen jadi dosen. Lalu apa yang membedakan Mbak Lela dengan orang lain? Yang membedakan saya dengan orang lain mungkin cara berpakaian saya ya. Cara berpakaian saya itu mungkin sebagian orang melihatnya norak, tetapi menurut saya ini nyaman dan sederhana. Ya itu mungkin pada zaman sekarang dikiranya jadul, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Sebenarnya gini Mbak, bukan jadul. Kadang orang itu terlalu berlebihan dalam fashion, tidak sesuai budget. Kalau Mbak Lela aku juga lebih suka kayak Mbak Lela, lebih apa adanya. Ini loh saya, tidak saya membesar-besarkan sesuatu. Saya berdiri saya seperti ini. Ya. Itu yang saya ambil sifat baik itu saya contoh dari Mbak Lela. Enggak ada, ini karena keadaan. Nih, seorang Mbak Lela ya yang menurut saya tidak ada kekurangannya nih. Mbak Lela, kekurangan diri Mbak Lela apa dan yang ingin Mbak Lela rubah? Sebenarnya banyak kekurangannya, cuma ditutupi aja aibnya sama sebenarnya banyak banget, tetapi ini ya saya ingin menghilangkan sifat mengeluh saya. Saya mungkin terlalu banyak mengeluh dan terlalu banyak mengadu kepada Allah, dan saya sekarang itu rasanya malu ketika mengeluh terus, padahal ada yang lebih sulit keadaannya daripada saya. Oke, bagus banget ya. Kita belajar banyak dari Mbak Lela. Lalu apa kelebihan dan
Apa kelebihan Mbak Lela dan bagaimana Mbak Lela memanfaatkan kelebihan Mbak Lela tersebut? Kelebihan saya mungkin dalam berbisnis dan berjualan karena saya sudah berbisnis sejak MTS dan saya memanfaatkan jiwa bisnis itu sampai sekarang untuk membantu orang tua, membantu sekitar gitu. Insya Allah sekali ya. Nih, gini. Aku pengen tahu nih, apa yang Mbak Lela sudah lakukan hari ini? Hal yang sudah saya lakukan hari ini ya seperti biasa. Atau yang membuat Mbak Lela bahagia gitu? Membuat bahagia yaitu kita membuat ini. Masya Allah. Podcast ini. Kalau yang lain seperti biasa ya, sholat subuh, terus baca Quran, ya seperti biasa aja gitu. Tapi ini ada jadwal spesial yaitu membuat podcast. Lalu, mengapa Mbak Lela perlu memahami diri Mbak Lela untuk menjadi diri Mbak Lela sendiri? Ya karena perlu sekali untuk menguatkan diri kita untuk percaya akan diri kita sendiri, tidak melihat orang lain, tidak mengikuti orang lain, tidak mengikuti gaya orang lain. Jadi kita harus memahami diri sendiri dan menguatkan diri sendiri akan menjadi diri sendiri. Sangat kata-kata Kata-katanya. Nih, saya kan melihat Mbak Lela itu orangnya yang pantang menyerah dan tidak pernah merasa capek, selalu berusaha. Aku pengen tahu nih, kegiatan apa sih yang membuat Mbak Lela merasa energinya terkuras? Sebenarnya bukan aku yang hebat tapi Allah yang menguatkan. Masya Allah. Mungkin kegiatan yang membuat aku capek itu ini Mbak, jualan sih. Karena itu semua kan aku yang handle, dari mulai belanjaan, pemasaran, Mbak tahu sendiri saya harus keliling ke kelas-kelas kampus. Iya, Masya Allah, pokoknya perjuangannya Mbak Lela. Membuat roti sendiri, ya kalau membuat rotinya itu dibantu orang tua. Tapi menurut saya itu capek banget. Kadang habis isya terus sholat tidur, saking capeknya. Ada sesuatu hal yang ada pada diri Mbak Lela yang paling Mbak Lela sukai dan ingin dihilangkan itu apa menurut Mbak Lela sendiri? Yang tidak disukai dan ingin dihilangkan. Tadi kebanyakan ngeluh. Kebanyakan ngeluhnya. Kalau ini sedikit-sedikit dihilangin karena saya takut ketika banyak mengeluh berpotensi tidak bersyukur. Iya sih, bagus. Semuanya butuh proses ya kalau kita ingin merubah diri. Lalu bagaimana cara Mbak Lela membangun kepercayaan dengan orang lain? Mungkin saya akan menjaga amanah. Salah satu contoh kecilnya ketika ada pembeli dan tidak ada kembaliannya, seketika itu kalau ada saya akan langsung kembaliin. Katakanlah Mbak Nima beli roti, terus tidak ada kembaliannya sekalipun itu 1.000, nanti kalau ada saya akan balikin langsung. Meskipun Mbak Nima ada di kelas di atas, saya di bawah udah pakai tas, udah pakai apa, saya akan ke atas lagi. Walaupun itu hal yang sepele ya. Iya, itu sepele, tetapi menurut saya itu suatu kepercayaan orang lain kepada saya. Masya Allah. Gini nih, saya melihat Mbak Lela orang yang sangat kuat sekali dalam menghadapi semua situasi kan. Saya ingin tahu nih bagaimana cara Mbak Lela menghadapi konflik atau kesulitan. Saya ketika menghadapi konflik atau keadaan yang sulit itu pertama-tama harus bisa menerima keadaan. Karena gini Mbak, menerima keadaan itu sulit ya. Maksudnya agar tidak keluar-keluar di sosmed, tidak keluar-keluar sama manusia, itu sulit. Jadi aku harus menyadarkan diri saya bahwa ini keadaan yang harus dihadapi. Jadi ya itu satu, harus menerima keadaan, harus sadar keadaan tersebut menimpa diri saya.
ketika baru memikirkan solusi apa yang akan dilakukan. Iya, bagus sekali ya. Nih, saya tidak pernah melihat Mbak Lela itu marah. Makanya saya pengen tahu nih, bagaimana sih cara Mbak Lela menghadapi perubahan emosional yang begitu cepat? Setiap orang kan pasti kan punya masa amarah kan. Nah, Mbak Lela bagaimana cara menghadapi emosional tersebut? Saya ketika ingin marah kepada seseorang, pertama-tama saya menyadari bahwa orang tersebut adalah orang biasa yang bisa melakukan kesalahan apapun. Jadi saya berusaha untuk legowo hatinya bahwa ya sudahlah, juga dia orang biasa ya, pantaslah kalau dia berbuat salah. Berusaha memaafkan. Yang kedua, saya menenangkan diri. Lalu ketika sudah tenang, saya bisa berteman lagi. Berarti lebih ke menenangkan diri dan ya introspeksi lah agar kita tidak terlalu dendam terhadap seseorang. Lalu kembali lagi nih, apakah seorang Mbak Lela ini mempercayai tentang cinta nggak? Arti sebuah cinta? Saya dong, karena cinta itu ada setiap insan, dan terutama cinta yang paling nyata ialah cintanya kedua orang tua kepada kita. Itu cinta yang paling nyata ya. Mau berkorban apapun sih ya, Iya, buat kita. Nah, tadi membahas tentang cinta nih, ini menarik sekali. Sekarang kita membahas tentang komitmen. Menurut Mbak Lela sendiri, apa arti komitmen? Komitmen ketika belum mempunyai status itu menurut saya nonsense, kata-kata omong kosong. Lelaki ketika tidak ada hubungan lalu berkomitmen, dia hanya ingin perempuan ini tetap, tetapi mereka bisa bebas. Bisa diganti juga dengan yang lain. Karena ada sebuah ikatan. Betul. Saya juga setuju. Tapi kalau sudah mempunyai ikatan, itu memang harus adanya komitmen antara kedua belah pihak, antara perempuannya sama cowoknya. Karena untuk menghadapi kehidupan ini kan lama, jadi butuh komitmen antara kedua belah pihak. Betul sekali. Nah, buat teman-teman, jangan terlalu percaya komitmen kalau tidak ada hubungan. Betul. Tidak ada status. Lalu nih, adakah tempat yang membuat Mbak Lela nyaman? Tempat yang membuat saya nyaman ialah rumah. Rumah bagi saya, terutama keluarga, itu adalah tempat paling nyaman. Bisa berbagi tawa, berbagi kisah. Secapek apapun kita di luar, di kampus, di organisasi, berjualan, ketika sudah memasuki rumah itu kayak nuansanya itu kayak bahagia banget. Bebannya hilang semua. Iya, gitu. betul. Berarti apa ya, Mbak Lela bisa menjadi diri Mbak Lela sendiri ketika di rumah. Betul. Dan saya tidak pernah bercerita tentang apa yang di luar. Lalu apa yang Mbak Lela lakukan ketika merasa sedih? Saya ketika sedih itu mungkin ya nangis pastinya, dan karena nangis itu menurut saya menenangkan, dan nangisnya saya itu enggak pakai suara loh, jadi diem nangisnya itu Berarti sendirian sampai iya, apalagi kalau nangisnya itu pas sujud itu enak banget. Iya, ketika sholat ya. Iya, itu sangat plong, dan menurut saya itu ketika saya sedih saya akan segera untuk sholat karena saya mau curhat, Ingin mengadu. cepat-cepat mengadu dan cepat-cepat plong gitu rasanya. Dan mengadu yang tempatan dengan Mbak Lela itu hanya kepada Allah di saat sholat. Ya, betul. Oke guys, kali ini kita banyak belajar tentang psikologi kepribadian dalam kehidupan Mbak Lela. Terima kasih buat Mbak Lela atas pembelajarannya, dan sampai ketemu lagi. Terima kasih.